Oke, selamat datang dan berjumpa kembali dengan channel YouTube Sadekas Gaming. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tips atau sedikit pencerahan tentang bagaimana cara mendapatkan skor di Castle Rush normal. Itu setiap harinya itu tuh di atas minimal 6 juta dan rata-rata 7 juta ke atas, bahkan hingga 9 juta per sekali masuk di Castle Rush normal. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tips-tips seputar Castle Rush dengan sambil menonton video Castle Rush normal di Elin. Nah, jadi tips yang pertama ini adalah hukum yang paling mutlak, yaitu faktor RNG atau random number generator, yaitu istilahnya. Jadi apapun yang terjadi di Castle Rush normal ini, setiap orang, setiap akun itu berbeda-beda. Jadi kadang di Castle Rush Rudy hokinya lagi bagus, jadi ternyata sedikit lebih lama daripada akun yang lainnya. Nah, jadi itu adalah keputusan mutlak. Nah, jadi tapi selain itu kita juga bisa berusaha dengan menggunakan tips-tips yang akan saya berikan, walaupun hanya sedikit, tapi semoga nanti bisa berguna bagi kalian untuk mendapatkan skor di atas minimal 6 juta dan rata-rata 7 juta hingga ke 9 juta. Nah, oke. Yang pertama itu adalah faktor mutlak, yaitu RNG. Jadi faktor takdir istilahnya. Yang kedua adalah speed. Nah, faktor speed apa maksudnya? Jadi misalkan kalian itu hero-nya sering mengeluarkan speed, itu akan semakin bagus karena akan semakin menahan turn. Jadi turnnya itu agar sedikit lebih lama daripada hero di tim Castle Rush kalian menggunakan normal attack. Nah, ini sambil kita menonton videonya. Dan yang ketiga adalah semakin sedikit hero di Castle Rush kalian yang bertahan, itu akan semakin mempercepat turn. Nah, jadi kenapa saya sarankan itu hero anti Castle Rush setiap harinya itu kan berganti-ganti, berbeda-beda. Jadi saya sarankan untuk sering untuk di transcend semaksimal mungkin, ataupun di level 32 dengan di unlock full max HP, jadi agar bisa bertahan hingga turn keempat ataupun turn kelima. Jadi semakin lama dia bertahan hingga turn keempat ataupun turn 5 ke atas, itu akan semakin bagus, karena semakin sedikit hero yang bertahan itu semakin mempercepat turn di Castle Rush. Nah, nanti kita sambil lihat videonya, nanti akan ada prakteknya di sini. Nah, dan yang kelima, ketika hero anti Castle Rush kalian itu sudah mati, jadi untuk selalu usahakan tidak langsung memasukkan hero summon kalian. Nah, jadi ditunggu saja sampai turn kelima atau turn keenam, karena ketika kalian langsung memasukkan hero summonnya, maka hero summon kalian itu tidak akan berguna karena akan kena debuff dari bos Castle Rush setiap harinya. Kalau Senin itu stun, Selasa itu elektrik, Rabu itu mengurangi defense, mengurangi fisikal. Nah, jadi kita lihat ini di sini. Ini satu turn ini bisa tembus sampai 1 juta. Karena karena hero saya itu sering mengeluarkan speed attack. Nah, dan yang selanjutnya adalah selalu ketika tim atau ketika hero utama kalian seperti Feng Yang, Delon sudah atau Ace menggunakan skill utamanya yang mempunyai damage besar,
Jadi saya sarankan juga menggunakan skillnya si Baijiao yang satu target ataupun skillnya Delon yang 3 target. Nah, karena semakin lama animasi skillnya itu semakin juga bisa memperlambat turn. Jadi ini mungkin sedikit nyeleneh tapi itu memang benar-benar adanya. Jadi saya itu juga sering menggunakan skillnya si Baijiao yang satu target karena itu animasi skillnya itu juga cukup lama. Jadi itu berguna untuk memperlambatkan ataupun skillnya si Delon yang 3 target yang untuk menggunakan silence-nya. Nah, ini kita lihat ini hero saya itu sering menggunakan speed attack. Jadi meskipun sudah kedip-kedip ini skillnya menambahkan damage 80% nya si Ace harus sudah diganti, tapi tetap ketahan di turn 1 karena hero saya sering menggunakan speed attack. Nah, itu juga mempengaruhi turn. Terus selanjutnya adalah selalu utamakan skillnya si backliner. Jadi misalkan kalian menggunakan Feng Yang, nah jadi itu kan skillnya pasif skillnya itu bisa mengurangi cooldownnya yang cukup lama. Nah, untuk itulah makanya di pasif skillnya itu ditulis itu ketika Feng Yang menggunakan speed attack maupun menggunakan counter, dia itu bisa menurunkan cooldown maksimal sebesar 10-20 detik. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, jadi ketika delay waktu skillnya itu sudah si Feng yang sudah di bawah 30, jadi saya sarankan untuk selalu berjaga-jaga dengan menggunakan antrian skill maksimal 2. Jadi satu skill untuk langsung skill dan satu skillnya itu untuk jaga-jaga skillnya si Feng Yang ketika takutnya tiba-tiba mengcounter atau menggunakan speed attack-nya, sehingga dari delay waktu yang 30 detik tiba-tiba menjadi ready untuk menggunakan skillnya si Feng Yang. Jadi selalu utamakan atau prioritaskan skillnya si backliner kalian, jadi agar skornya bisa maksimal. Karena kalian tahu setiap hero yang menjadi backliner itu pasti mempunyai damage yang besar daripada hero-hero yang ada di barisan frontliner. Nah, itu. Terus tips selanjutnya adalah setiap hero di Castle Rush kalian itu wajib hukumnya menggunakan Jewel Lifesteal. Nah, itu menurut saya ya. Jadi kenapa? Karena ketika menggunakan Jewel Lifesteal dan ketika hero kalian nyawanya sudah mau dicabut sama malaikat, jadi ketika dia menggunakan counter ataupun speed attack ataupun normal attack, itu pasti kan akan menambahkan darah tambahan, jadi sehingga bisa lebih survive di Castle Rush. Karena kalau kalian itu hero-nya tanpa lifesteal, Jewel Lifesteal, itu juga sedikit menyusahkan kalian karena kalian tidak mungkin membawa Karon sebagai healer ataupun Lina ataupun Karin di Castle Rush kalau bukan sesuai dengan pasif skill yang dia punya. Misalkan Karon untuk mempunyai pasif skill anti stone untuk bisa digunakan di Castle Rush Hoodie, walaupun tidak rekomend. Nah, jadi agar lebih survive tanpa hero support, jadi saya sarankan untuk selalu menggunakan Jewel Lifesteal. Itu tips selanjutnya. Dan tips selanjutnya adalah usahakan menggunakan jewel ataupun aksesoris counter di setiap hero. Kenapa? Karena counter dan speed attack itu bisa menahan turn untuk naik. Nah, jadi semakin lama atau semakin sering hero kalian di Castle Rush menggunakan speed attack maupun counter, itu bisa menahan turn agar tidak naik ke turn selanjutnya. Jadi kenapa hero-hero di tim Raid dan di tim Castle Rush itu wajib menggunakan speed attack, karena untuk untuk menahan turn jadi agak lebih lama. Dan tips selanjutnya adalah setiap hero itu mempunyai jatah normal attack sebanyak 2 kali. Jadi
Ketika semua dari 5 hero di tim Castle Rush kalian sudah menggunakan normal attack sebanyak 2 kali, maka otomatis otomatis turn akan naik. Nah, jadi kalian perlu diingat. Jadi untuk menghandle atau mengatasi masalah tersebut, nah jadi saya sarankan hero summon kalian itu jangan langsung diturunkan di turn 1, 2, 3, 4. Nah, jadi minimal hero summon kalian tuh diturunkan pada turn ke-5 ataupun turn ke-6 ketika damage-nya si siapa itu si bos Castle Rush itu sudah semakin pedas. Jadi misalkan kalian summon Mai untuk jaga-jaga agar physical damage dan damage-nya si bos Castle Rush itu bisa direduce atau diredam, itu kalian bisa turunkan ketika masuk ke turn ke-5 ataupun turn ke-6. Karena kalau kalian masukkan di bawah turn ke-5 itu kalian akan percuma karena akan kena debuff sama bos Castle Rush setiap harinya. Nah, jadi untuk mengatasi turn yang semakin cepat, nah jadi ketika dari 4 hero dari 5 hero di tim Castle Rush kalian itu sudah menggunakan normal attack sebanyak 2 kali dan sisa satu hero lagi yang belum menggunakan normal attack, yang mana ketika hero terakhir ini menggunakan normal attack maka turn akan naik. Nah, solusinya adalah kalian harus teliti. Jadi ketika ada satu hero terakhir yang belum menggunakan normal attack, kalian pakai summon di saat itu. Nah, kenapa? Karena ketika satu hero terakhir yang belum menggunakan normal attack atau menjadi penentu turn naik atau tidaknya, terus kalian menurunkan summon hero kalian, jadi itu akan mereset turn. Jadi misalkan di turn ke-5, jadi hero terakhir yang belum menggunakan normal attack di Castle Rush Elin misalkan Bajiao. Nah, ketika si Ace terus si Delon sudah menggunakan normal attack dan sisa Bajiao yang belum menggunakan normal attack, di turn ke-5 agar tidak naik ke turn ke-6, kalian bisa menurunkan summon hero-nya. Jadi untuk mereset turn. Jadi turn yang tadinya sudah mau naik ke reset lagi, jadi ketahan lagi. Nah, itu juga cukup membantu agar damage dari bos Castle Rush itu tidak semakin pedas, karena semakin tinggi turnnya akan semakin sakit damage yang diberikan. Oke, ini kita lihat video Castle Rush saya di Castle Rush normalnya si Elin. Jadi skornya masih 3.700.000 di turn keempat. Nah, bagi kalian yang ingin menanyakan sesuatu tentang tips 7 Night terus ataupun kalian mau request saya buatkan video selanjutnya, silakan isi di kolom komentar channel YouTube saya di Sadegas Gaming. Jadi kalian bisa tulis di sana saya harus buat kalian mau request saya buatkan video apa, tentang apa, silahkan di komen. Nanti kalau misalkan saya ada waktu juga saya bisa membuatkan videonya sih, pasti saya akan buatkan video request dari kalian. Terus yang paling penting ya, setelah nonton video saya ini jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel saya di Sadegas Gaming yang masih berdiri baru 1 bulan. Nah, ini ketika turn ke-5 mau naik ke turn ke-6, saya langsung menurunkan si hero summon saya yaitu Mai dari untuk menahan turn agar tidak naik ke turn ke-6. Nah, ini kita lihat kalau kalian untuk jaga-jaga dengan menggunakan Mai, kalian langsung hidupkan skill Bratatatnya itu untuk mereduce physical dan damage bos Castle Rush sebesar 40%. Jadi itu juga cukup berpengaruh. Nah, kita lihat
Sekian dulu dari saya. Saya Sadikas Kambing mengucapkan selamat malam.